Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar anak-anak sekalian? Kali ini kita akan mempelajari mengenai masa kerajaan Islam di Indonesia, khususnya kalian yang masih di kelas 7. Saya harapkan sehat-sehat semuanya. Apa kabar? Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Oke, kita lanjut ke materi masa kerajaan Islam di Indonesia. Baik anak-anak, materi kali ini pada kesempatan ini saya akan sampaikan mengenai sejarah Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia, dan yang kedua adalah proses penyebaran Islam di Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam, dan peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Seperti yang kalian perhatikan di layar slide yang ada di belakang saya itu, kalian bisa lihat urutannya. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Teori masuknya Islam ke Indonesia, ada 3 teori yang berpendapat mengenai masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, kemudian ada teori Mekah, dan yang ketiga ada teori Persia. Nah, kita akan bahas selanjutnya mengenai teori-teori tersebut. Baik, yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda ya pada abad ke-19 dari Universitas Leiden yang bernama Piet Nepal ya. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-17 Hijriah ya sampai abad ke-7 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, ya, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i, telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Piet Nepal bukanlah dari orang Arab langsung, tapi Piet Nepal berpendapat bahwa melainkan pedagang Gujarat yang menjalin hubungan dengan orang Indonesia pada saat itu yang terlebih dahulu sudah memeluk Islam. Nah, ini juga diaminin oleh seorang tokoh orientalis terkemuka Belanda yang bernama Snow Gronje ya. Telah dahulu berkembang kota-kota pelabuhan anak benua di India. Nah, orang Gujarat lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab yang mereka mereka pendapat pada waktu itu. Dalam pandangan Gronje, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Oke, selanjutnya adalah teori Mekah. Ya, teori ini dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan dari Indonesia ya, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan Hamka. Pada tahun 1958 ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab. Nah, proses ini berlangsung pada abad Hijriah, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Nah, pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat orasi Desnatalis Perguruan Tinggi Islam Indonesia PTIN di Yogyakarta, atau yang sekarang dikenal dengan UIN Sunan Kalijaga ya, kalau tidak salah ya, yang ada di Jogja. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Nah, bahan argumentasi ini dijadikan bahan rujukan Hamka
adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam perdagangan, Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarik Masehi, itu pendapatnya. Jadi kalau dalam perdagangan menurutnya orang Arab dan Indonesia itu sebelum Islam sudah ada, ya. Dalam hal ini teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis Barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah teori Persia. Oke, selanjutnya adalah teori Persia. Nah, pencetus teori ini adalah Husain Jayadiningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi yang pertama asal Banten, ya. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini Iran, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam memberikan argumentasinya pada sekitar tahun 1886 sampai 1960, Husain lebih menitik berat analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia, antara lain peringatan 10 Muharram, ya. Selain ada 1 Muharram, ada 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tersebut. Di Pariaman di Sumatera Barat, ya, istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Persia. Baik, siswa-siswi yang saya banggakan semuanya, kalau kita ambil kesimpulan dari 3 teori tadi, baik dari teori yang pertama Gujarat, kedua Mekah, dan yang ketiga adalah Persia, tiga-tiganya walaupun mempunyai selisih paham, ya, ketiga-tiganya ada kesamaannya, yaitu Islam masuk ke Indonesia sama-sama abad di 7 Masehi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, proses masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui proses perdagangan. Kemudian yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui dakwah, yang keempat melalui pendidikan, yang kelima melalui seni budaya, dan yang selanjutnya adalah yang keenam melalui tasawuf, ya. Baik, kita kupas satu persatu. Melalui jalur perdagangan, nah ini penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim, misalnya Pekojan, Jakarta Barat, ya. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih oleh awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Selain itu selain Pekojan ada yang dinamakan dengan Condet, ya, di Jakarta Timur. Nah, itu juga salah satu perkampungan Arab, ya. Kemudian ada melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangannya ikut menganut Islam. Nah, ini melalui perkawinan. Jadi contohnya orang Arab, ya, di Indonesia datang menetap tinggal di sini, kemudian menikah dengan penduduk asli sini, dan kemudian penduduk tersebut yang dinikahi ikut memeluk agama Islam. Nah, itu teori perkawinan. Nah, kemudian ada teori dakwah, ya, maksudnya melalui proses dakwah, ya, saluran dakwah. Nah, ini penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. Jadi dakwah, ya, untuk penyebaran Islam. Kemudian pendidikan dilakukan dengan mendirikan pesantren atau sekolah guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Kemudian yang kelima,
melalui proses seni budaya ya. Nah, proses seni budaya ini, penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pergerakan wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ya, dengan upacara sekaten, upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad, dan seni sastra lainnya. Kemudian dengan tasawuf. Nah, tasawuf ini ada penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Jadi tasawuf ini adalah bagaimana pola pikir manusia Indonesia saat itu yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha dirubah dengan cara pola pikir Islam ya, dengan cara adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu proses-proses penyebaran Islam yang ada di Indonesia selain teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya perjumpaan kita adalah nanti kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Baik, siswa-siswi, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi sekalian, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, jangan lupa untuk mengisi absen di link YouTube yang sudah disediakan. Kemudian juga jangan lupa menulis kembali penjelasan yang ada di video tersebut. Dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Dan marilah kita saksikan lagu Indonesia Tanah Airku yang dipersembahkan dari Ibu Sud. Selamat menyaksikan.